Oke. Oke, sudah mulai rekam. Halo, assalamualaikum Ibu Zuleha. Waalaikumsalam Pak Hari. Apa kabarnya nih siang ini? Alhamdulillah. Pak Hari sehat? Alhamdulillah sehat juga ya. Seneng deh kalau alhamdulillah kalau sehat juga ya. Baik, terima kasih nih Bu Zuleha sudah meluangkan waktu ya di siang hari ini. Eh, kita siang ini akan coaching sebentar nih ya Bu Zuleha. Eh, kira-kira Ibu pengen ngomongin apa sih di siang hari ini? Eh, Begini Pak Hari, saya tuh punya masalah dengan rekan sejawat, rekan di sekolah. Tapi Hmm, guru ini senior, guru senior gitu ya. iya. Eh, Dia itu apa namanya sepertinya sudah tidak bergairah untuk melakukan kewajiban-kewajiban dia sebagai guru gitu. Sebetulnya bagi saya sendiri tidak terlalu apa namanya bermasalah ya karena beliau sendiri. Tetapi, nah ini bahayanya dia sudah mengajak teman-temannya gitu untuk ikut seperti dia misalnya eh, dia tuh tidak mengikuti kegiatan upacara dan dia tuh bilang ke teman-temannya upacara itu ya buat yang petugas saja kalau ini mah kalau misalkan bukan petugas mah ya tidak harus hadir. Nah itu dia ngajak teman yang lain gitu. Nah kalau udah sampai di sini tuh saya ngerasa wah ini sekali dua kali gitu ya. Kemudian hal-hal yang lain juga sama, kegiatan-kegiatan di sekolah juga sama, dia tidak mengikuti kegiatan itu tapi dia juga mengajak rekan-rekan saya yang lain gitu. Ini membuat Oke, saya khawatir gitu. baik. Tadi ada satu masalah ya. Ada satu masalah guru yang udah senior, lalu kemudian guru ini tidak bergairah gitu ya. Jadi bukan bergairah, jadi malas gitu, lebih ke mengajak orang lain untuk Ya, ya, oke, oke. Jadi si guru ini, guru senior, agak sedikit eh, bermasalah, lalu kemudian mencoba mengajak guru-guru lain untuk ikut sama arus dia gitu ya ya, betul. betul, betul Oke, gitu Pak Hari. baik. Eh, contohnya apa sih dalam fakta empirisnya menurut Bu Zulaiha, guru senior ini dalam case kasusnya itu seperti apa? Ya, seperti tadi yang saya bilang bahwa misalnya kasus faktanya tuh dia tuh jarang sekali ikut upacara ya sebetulnya Hmm, tapi misalnya nah lama-lama mungkin dia kalau sendiri kan nggak enak mungkin ya jadi dia ngajak temennya untuk udah nggak apa yang upacara tuh yang bagian pagi aja kalau sekolah siang misalkan nah kebetulan sekolah kami kan pagi siang tidak usah upacara ya seperti itu. Terus untuk kegiatan-kegiatan lain juga sama misalnya untuk kegiatan kalau ada ekskul yang lain misalnya masih di sekolah dia udah pulang duluan dan mengajak teman-teman yang untuk pulang. Kemudian kegiatan PMM misalnya eh, kalau yang lain pulang sekolah ngerjain PMM sama-sama, nah dia tuh izin pulang gitu seperti itu. Teman baik. yang lain juga. Ya, ya, oke, oke, oke. Ternyata banyak juga ya. Tadi sampel di contoh kasusnya adalah ketika upacara ya, upacara eh, mengajak untuk ya udah petugasnya aja. Lalu kemudian jam ekskul, lalu jam kerja kelompok juga ya dalam PMM itu eh, beliau punya jalan sendiri gitu ya, punya jalan sendiri. Baik, apa nih yang Bu Zaliha harapkan dari pertemuan kita hari ini? Eh, saya sih berharap dari percakapan ini saya mendapat pencerahan gitu ya, apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak merusak hubungan saya dengan guru tersebut gitu. Itu yang saya. Baik, wah keren juga nih ya. Eh, harapan dari percakapan kita hari ini. Hmm, menurut Bu Zaleha ya, guru senior yang ada di sekolah tersebut, menurut Bu Zaleha, guru idealnya itu pengennya si guru itu seperti apa sih?
Ya, saya berharap, karena kita sebagai ASN ya, sebagai guru terutama, kita tahu bahwa kalau, guru itu digugu dan ditiru gitu. Kita harus menjadi orang yang terdepan, menjadi teladan buat murid-murid, juga buat teman sejawat. Ya, terlebih, apa namanya, kita tuh yang namanya aparat pemerintah gitu ya, ASN, aparatur sipil negara itu ya harus sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan sih, sebetulnya idealnya itu seperti itu. Kalaupun misalnya dia begitu tuh untuk sendiri, tapi tidak, kalaupun ini ini ya paling buruk-buruknya tuh dia Oke. tidak mengajak orang lain gitu, untuk dia Oh, sendiri saja gitu, paling begitu. baik. Ciri-ciri menurut Bu Zulay, ciri-ciri guru ideal itu seperti apa sih ciri-cirinya? Kalau tadi sudah menyebutkan, oh guru ideal itu seperti ini. Contoh umumnya ya, umumnya. Tapi lebih detailnya, ciri-ciri guru ideal yang diharapkan di sekolah itu seperti apa sih? Ya, kalau menurut saya, guru ideal tuh ya tadi, dia mengetahui hak dan kewajiban dia sebagai, guru gitu ya. Kemudian setelah tahu itu dia menjadi teladan kebaikan intinya tuh ya. Kalaupun tidak buat orang lain, minimal buat dirinya sendiri ya, kayak gitu. Jadi, apa namanya, mmm, jangan apa, jadi kalau dia sering melanggar apa yang sudah ditetapkan itu kan jadi sebetulnya dia sedang menjatuhkan dirinya sendiri gitu. Oke, oke. Keren sih itu pendapatnya ya. Hmm. Selanjutnya, apa yang bisa Bu Zoleha lakukan nih untuk menghadapi situasi seperti ini? Saya sih pertama inginnya tuh ada dialog gitu ya, obrolan secara pribadi ya, saya dengan beliau gitu ya. Kalaupun tidak, ngobrol dari hati ke hati gitu maksudnya. Ingin cari waktu yang tepat gitu, ngobrol dari hati ke hati. Kemudian saya juga ingin ada pertemuan dengan teman-teman sejawat saya. Ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang ditiru, ini yang kadang-kadang juga kita kan sebagai teman kadang suka nggak sadar bahwa itu tuh salah gitu, ikuti gitu ya. Nah itu tuh harus sering diingatkan dan dengan obrolan-obrolan ringan. Kenapa harus ngobrol? Kayak tadi saya tuh ingin ini selesai tapi uh, hati kita tetap nyatu gitu, tetap tetap berhubungan baik. Makanya saya pilih jalur ngobrol misalnya dengan berdiskusi, tidak ingin apa namanya menegur atau melaporkan, saya tidak ingin itu, jadi ingin ngobrol dari hati ke hati. Kemudian juga dengan teman-teman yang lain juga sama, ingin mengingatkan, ingin apa ya, ingin sharing satu sama lain. Baik, keren nih. Pengen ada diskusi, ngobrol heart by heart gitu ya, atau empat mata ya. Bagus juga ya. Selanjutnya, ini saya agak sedikit lupa ditanyain nih. Kalau dari skala 1 sampai 10 nih, Bu Zulay, kira-kira di angka berapa nih posisi eh, rekan kerja Bu Zuleha ini di sekolah dalam hal posisinya itu adalah guru idealnya itu kira-kira posisi berapa sih? Guru saya itu mungkin di posisi ide 4 ya. 4 ya. Baik. Uh, Kira-kira apa yang eh, diharapkan oleh Ibu Zoleha di masa yang akan datang? Pengennya sih ibu rekan kerja Bu Zoleha ini berada di posisi skala ideal berapa? Ya, berada di sekitar 7 sampai 8 ya Pak Hari ya. Ya, baik, baik. Di angka sekitar angka 7 dan 8 ya. Apa yang bisa Bu Zuleha lakukan? Tadi sudah secara eksplisit ya, akan mencoba merencanakan dialog, tetapan empat mata, kemudian heart by heart, bahkan ada juga pertemuan dengan rekan kerja satu sekolah. Nah, apa sih yang bisa menjadi gangguan
menjadi tantangan ketika Bu Zulaiha akan melaksanakan kegiatan tersebut? Tantangannya itu yang pertama adalah, saya karakter orang tersebut ya. Saya melihat memang karakternya bukan tipe orang yang menerima pendapat orang lain gitu. Jadi saya harus pelan-pelan sekali berbicara dengan beliau agar terlebih beliau itu orang guru senior ya. Bagaimanapun saya harus tetap hormat cara menyampaikannya seperti itu. Jadi itu tantangan bagi saya. Jadi dari karakternya dia sendiri yang makanya guru-guru lain juga susah untuk Hmm, memberikan masukan gitu. baik, baik. Dari karakternya beliau ya, yang Hmm. menjadi gangguan atau tantangan nih yang eh, apa? Ketika akan melaksanakan dialog. Hmm, kapan nih rencana aksi Bu Zuleha untuk mencoba mewujudkan tujuan melakukan dialog atau by heart by heart gitu ya dengan beliau? Saya sih makanya ingin ngobrol dengan Pak Hari itu saya punya ingin berharap tuh bisa melaksanakan action saya tuh mungkin minggu depan ya. Minggu depan tuh mudah-mudahan sudah bisa Oke. terrealisasi. Minta doanya ya, mudah-mudahan saya punya kekuatan untuk itu. Amin ya robbal alamin. Oke. Kira-kira apa nih yang bisa mendukung atau mengingatkan Bu Zuleha dalam hal melaksanakan proses rencana dialog ini? Adakah faktor pendukung atau penguat? Pamungkas ada ya. Yang pertama adalah karena saya tuh ingin apa intinya sih ingin saya tuh karena penguatnya juga sebenarnya teman-teman juga yang lain gitu ya. Karena bukan hanya saya saja, ada beberapa teman juga yang merasa juga sama dengan posisi ini. Saya Hmm. tidak nyaman dengan beliau, tapi mereka juga sama tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya tidak sendiri gitu. Jadi saya ada teman yang sama dengan saya posisinya ingin merubah keadaan guru seperti itu gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang kita tuh punya kewajiban harus watawasobil hak, watawasobil sob gitu ya. Jadi kita tuh menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi kita memang harus melihat hal-hal yang melanggar atau melenceng, ya harus ada kemauan, keberanian untuk itu. Tidak dibiarkan atau tidak dianggap benar. Gitu. Ya salah, ya kalau benar ya benar. Gitu. Baik, luar biasa, keren ya. Ternyata ini bisa jadi komunal ya, banyak juga yang bisa menjadi pendukung, menjadi support system untuk menyelesaikan tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Zulaiha ya dalam case hari ini. Baik, ada waktu yang lebih spesifik nggak sih? Kapan harinya, tanggalnya tanggal berapa kira-kira? Saya tuh kalau untuk spesifiknya belum, saya pengen sih minggu depan ya, cuma karena memang lihat juga situasi waktunya juga lihat waktu beliau dengan saya, takutnya saya menentukan tanggal sekian misalnya, tapi ini dianya nggak bisa. Tapi minggu-minggu ini diusahakan ada obrolan dulu, mudah-mudahan dari minggu-minggu ini ada waktu kosong dan kita bisa masuk gitu. Baik. Mudah-mudahan kita sedang menyelaraskan waktu lah mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan beliaunya mau gitu. Siap. Baik, amin ya, Bu Zulaiha. Oke, waktu kita tidak banyak nih, cuma kurang lebih 1 menit lagi. Apa nih yang Bu Zulaiha dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan, saya mendapat pencerahan nih Pak Hari, terima kasih pencerahan, kemudian saya juga ternyata punya keberanian ya. Jadi muncul keberanian saya untuk mengungkapkan nanti hal-hal yang tadi yang ingin saya jalankan ke teman saya. Sebelum itu saya kayaknya belum ada muncul itu ya, tapi setelah ngobrol gini, saya kayak memiliki kekuatan dan keberanian. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya. Oke, baik sekali Bu Zulaiha. Waduh, pertemuan kita singkat ya sekarang, tapi kita akan bertemu lagi di minggu depan nih. Saya juga agak kurang sabar nih sebagai rencana tindak lanjut untuk mengetahui sejauh mana nanti Bu Zulaiha dapat melakukan dialog, kemudian menyelesaikan situasi atau case permasalahan yang ada di sekolah dan bisa mewujudkan situasi ideal seluruh gurunya satu frekuensi menyelesaikan persoalan
dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang ideal. Baik, Bu Zulaiha, terima kasih untuk percakapan siang hari ini. Sama-sama Pak Hari. Baik, sampai ketemu di minggu depan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.